takwa antara menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Surat Al-Baqarah 183 yang menjadi ayat primadona bagi kita kaum muslimin di bulan suci Ramadan, yang saya yakin semua sudah hafal ayatnya, sudah tahu artinya dan terjemahnya. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Ada rahasia kenapa di sini Allah tidak menjadikan kalimatnya misalkan la'allakum minal muttaqin. Kalau muttaqin itu orang yang bertakwa, isim fa'ilnya, Pak. Tapi kalau tattaqun itu bentuk katanya adalah fi'il, kata kerja. Jadi artinya Allah nggak langsung serta-merta menjamin yang puasa pasti jadi orang yang bertakwa, enggak. Harapannya kalau kalian puasa kalian akan bertakwa gitu loh. Nah, setidaknya sesuai kajian linguistiknya kan ini fi'il itu berarti kata kerja, berarti kita harus aktif. Artinya harapannya Ramadan itu membawa diri ini menjadi lebih aktif, lebih proaktif menjemput bola dalam ketakwaan. Dan itu alhamdulillah kalau di Ramadan sih berhasil, Pak. Buktinya traffic orang ke masjid di Ramadan meningkat nggak? Meningkat kan? Traffic orang pegang Quran di Ramadan meningkat nggak? Yang penting pegang dulu. Yang baca apa enggak atau berapa ayat baca, yang penting kan pegang. Dia sudah mau pegang aja udah syukur gitu ya. Minimal satu ayat dia baca. Itu trafficnya meningkat. Traffic orang berbagi, takjil, infak, sedekah meningkat nggak? Meningkat. Cuma dari kata tattaqun itu fiilnya mudhari', Pak. Present tense kalau bahasa Inggrisnya. Tetapi mudhari' itu lebih daripada present, tapi sekarang ya, dan future yang akan datang. Jadi harapan Allah itu takwanya nggak cuma di Ramadan saja. Harapannya setelah Ramadan pun sama. Cuman sayangnya kita selalu menganggap Ramadan selesai euforia, menyambut kemenangan. Itu agak-agak sedikit kurang setuju saya itu dengan kalimat kemenangan. Karena orang kalau udah menang kan kadang-kadang udah ya udah lepas handuk begitu kan, nggak latihan lagi, nggak ini lagi, karena udah menang. Paham ya? Padahal kan harapannya Allah dilatih di bulan Ramadan biar 11 bulan berikutnya tetap sama takwanya, atau minimal jatuh-jatuhnya pun nggak sampai drop banget begitu. Kayak Bapak nih, buktinya kita bisa, Pak, maksain diri ke masjid selama Ramadan. Masa setelah Ramadan terus abis itu nggak bisa? Sebenarnya kan bisa. Toh selama Ramadan kita bisa baca Quran, Pak, minimal sehari selembar, sehalaman, tergantung kapasitas kita masing-masing. Kok setelah Ramadan Quran nggak dipegang lagi? Nah, itu Allah nggak pengen begitu tuh. Pengennya harapannya berkesinambungan di masa yang akan datang sampai terus. Makanya gini, habis puasa Ramadan di Syawal ada puasa apa? Syawal. Saya mau tanya, Pak, sunnah apa wajib puasa Syawal? Berapa hari? 6. Ramadan berapa hari? Tapi jujur, berat mana puasa Ramadan sama puasa sunat Syawal? Beratan mana, Pak? Syawal. Kenapa coba? Karena satu alasan logisnya, kalau Ramadan itu kan bareng-bareng, mestakung lah, semesta mendukung gitu, sama semua kita senasib gitu ya. Nah kalau Syawal kan puasanya bebas dalam satu bulan, pokoknya ada 6 hari. Nah ada yang barengan, ada yang enggak. Makanya kan beberapa daerah kayak di saya waktu dulu di kota Tarim, Hadramaut, di Indonesia juga kalau salah ada ya, di mana itu, di Solo atau di mana ya. Jadi dia ada istilah lebaran apa itu kalau orang Jawa, lebaran kupat ya, betul ya. Itu kan biasanya di hari keberapa Syawal, hari ke-8 berarti ya, hari ke-7 ya, hari ke-8 dong, karena kan hari pertama nggak boleh puasa, hari kedua Syawal baru boleh puasa kan, 2, 4, 5, 6, 7 ya kan, baru 8-nya lebaran gitu. Jadi nah itu mereka bareng-bareng supaya apa ya, supaya enteng ngerjainnya, supaya
supaya apa ya, supaya ringan bareng-bareng. Nah harapannya Ramadan itu dijaga dengan 6 Syawal, diikat supaya kedepannya bisa lagi nih, apa puasa Ayyamul Bidnya, apa puasa Senin Kamisnya, apa puasa Ayyamus Sudnya, dan lain sebagainya. Nah makna dari fi'il mudhari itu juga memiliki arti berkesinambungan, yufidul istimrar. Nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai istiqomah. Jadi harapannya, jadi la'allakum tattaqun, kalian diwajibkan puasa sebagaimana orang yang sebelum kalian, supaya takwa ini kalian benar-benar jadikan passion, jadikan sebagai jati diri. Jangan cuma di Ramadan. Kalau cuma Ramadan doang mah bisa, Pak. Kenapa tadi? Karena bareng-bareng. Buktinya Syawal aja banyak yang nggak bisa, padahal cuma 6 hari. Ramadan 29 atau 30 tapi bisa gitu. Nah ujiannya di situ. Makanya pahalanya 1 tahun penuh kan dianggapnya, ya kan, 30 tambah 6 jadi seakan-akan 360 hari, seakan-akan seperti ka'annama shomad dahra, seperti puasa 1 tahun penuh gitu. Baik, nah sekarang saya mau tanya, apa definisi takwa, Pak? Ada yang tahu? Apa takwa? Al-imtithal bil awamir wal ijtinab an-nawahi, itu komponen takwa. Ya memang ada yang mendefinisikan segitu, tapi secara linguistik, secara bahasa, takwa itu simpelnya takut, Pak. Makanya Quran surat 66, surat At-Tahrim ayat 6, apa bunyinya? Ku anfusakum wa ahlikum, nah, jagalah. Jadi takwa itu kan dari kata fi'il madinya waqayaki, wiqayatan, fi'il amarnya ki, kalau jamaknya ku, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah jadi arti asli kata takwa itu takut. Nah maka komponen variabel takwa tadi 2, betul, imtithalul awamir, ya, melaksanakan perintah, dan ijtinabun nawahi, meninggalkan larangan. Di sini perintah, di sini larangan. Nah, saya mau tanya nih Pak, mana lebih sulit, menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Dua-duanya sulit, cuman ini kan perbandingan nih, mana lebih sulit, menjalankan perintah apa meninggalkan larangan? Ini bingung apa lapar nih? Saya kasih pertanyaan biar gampang jawabnya. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi dia tetap maksiat? Ada? Banyak malah kan? Atau jangan-jangan mungkin kita termasuk, sholatnya rajin, ngomongin orang doyan, ya kan? Pertanyaan kedua, ada nggak pejabat haji umroh tapi tetap korup? Ada aja. Itu menunjukkan apa, Pak? Bahwa perintah dan larangan itu lebih berat meninggalkan larangan. Dalil lagi, Nabi Adam ketika setelah diciptakan, ujian pertama dari Allah itu bentuknya perintah apa larangan? Nah, larangan apa? Al-Baqarah ayat 35, makan buah apa? Nah ini kalimat buah khuldi sebenarnya agak banyak kurang setuju para mufassir, Pak, karena kata atau narasi khuldi itu dari iblis. Jadi hoaxnya iblis itu. Kalau Allah cuman begini, lihat Al-Baqarah ayat 35. Ya kalimatnya wala taqraba hadhihi, pakai isim isyarat, pakai ismul isyarah. Allah cuman bilang jangan dekati pohon ini. Ada namanya nggak dari Allah? Nggak ada. Ada efek atau dampak kalau makan akan seperti apa nggak dari Allah? Nggak ada. Pokoknya murni Allah cuma ngelarang. Disitulah ujiannya. Sama kalau kita di dunia, bapak-bapak kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Kenapa alasannya? Alasan medisnya ada nggak? Oke, misalkan ada beberapa medis menuturkan kalau laki-laki pakai emas tuh katanya ada sel-sel darah yang nanti akan terhambat dengan, pokoknya nggak cocok lah kromosom atau DNA laki dengan bahan-bahan emas itu. Tapi kan belakangan, kalaupun itu benar, kalau kita katakan itu pun benar alasannya, tapi kan baru tahu belakangan. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, emang ada yang tahu? Nggak ada. Daging babi kenapa haram bagi kita?
Ya, karena dilarang udah cuman itu. Oh Ustaz, ada daging pitanya, ada ini. Oke, kalau misalkan nanti ada teknologi yang bisa membebaskan daging babi dari itu semua, terus dinyatakan ini steril dan sehat, apa jadi halal? Jadi halal buat kita? Enggak juga kan? Direndang, daging babi direndang halal nggak? Kan dulu sempat rame tuh ada kasus daging babi direndang. Tetap haram. Cuma itu adalah ujian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, secara zahir Nabi Adam lulus apa gagal ketika diuji berupa larangan ini? Secara zahir gagal, secara zahir ya. Tapi tadi yang saya katakan bahwa narasi buah khuldi itu dari iblis, itu di surat Toha surat 20 ayat 120, Pak. Nah ini kan, fawaswasa ilaihi syaitan faqala atau qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Jadi ini narasi dari setan. Allah cuma bilang jangan dekati pohon ini ya Adam, selesai. Nah, supaya manusia ini tergoda kan perlu bikin narasi nih supaya dia bisa makan. Nah ini Dam, pohon keabadian Dam, kalau ente makan ente tuh abadi di sorga. Nah Allah nggak pengen itu terjadi. Dibentuklah narasi khuldi, itu artinya abadi, kekal. Jadi penamaan buah khuldi itu sebenarnya dari siapa? Dari iblis, dari setan. Maka inilah hoax pertama yang memakan korban. Jadi kalau ada orang yang suka bikin hoax, sama dengan, nah bukan saya ngomong tuh ya, lah emang bener kok hoax aja bisa memecah belah bangsa, gak hoax itu? Ya iya, ngomong Nabi Adam aja kena umpan sama hoax gitu kan, kena. Nah terus gini, sebagai bukti, Bapak pernah ngeliat gak nih strategi marketing begini Pak? Jangan tengok kiri atau jangan tengok kanan, tapi begitu orang lewat dia malah penasaran Pak. Jadi artinya secara psikologi, secara mental, kita manusia itu susah dilarang Pak. Semakin dilarang semakin kepo ya kalau kata anak sekarang. Jadi kalau kata netizen di sosial media, larangan adalah perintah gitu. Jadi semakin dilarang semakin dijalanin begitu kan. Atau dulu tuh ada acara komedi yang sekarang hostnya udah jadi anggota dewan. Apa nama acara komedinya dulu? Spontan. Kan itu Pak, ada adegan, ada scene, ada kotak di pinggir jalan, dibikin lobang, ditulis di atasnya, jangan lihat ke dalam lubang. Kalau Bapak lupa nih, saya ada videonya. Nah ini Pak, ini udah jelas nih tulisannya, jangan lihat ke dalam lubang tuh, jelas-jelas. Jangan lihat ke dalam lubang, makan orang penasaran, akhirnya ditimpuk pakai kue dia. Udah Pak, ntar jadi nobar kita di sini, jangan, bukan kajian nih. Ini buat contoh doang. Maksudnya manusia itu semakin dilarang semakin susah Pak, semakin penasaran. Bener gak? Setuju gak ini? Itulah kenapa takwa penekanannya ada pada meninggalkan larangan. Itu yang saya maksud. Paham ya? Tadi kan ayat puasa la'allakum tattaqun. Nah, maka sampai begini. Nah, ini ada namanya rukhsah dan azimah Pak. Ya, kalau yang namanya perintah itu bisa kemasukan yang namanya rukhsah. Rukhsah apa sih? Ya kalau bahasa entengnya diskon lah ya. Azimah itu hukum asal, hukum awal. Saya tanya, sholat zuhur berapa rakaat Pak? Kalau saya kerjain 2 boleh nggak? Pertanyaan saya, zuhur dikerjakan 2 boleh nggak? Boleh, cuma nanti ada bintang kecil tuh, term and condition apply, artinya syarat dan ketentuan. Tapi boleh nggak? Boleh. Puasa nih Ramadan wajib, tapi ada nggak orang-orang yang boleh tidak berpuasa? Banyak kondisinya, sakit, safar, ibu menyusui, ibu hamil dan lain sebagainya. Sholat berdiri wajibnya, kalau nggak mampu boleh nggak duduk? Terus nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pakai isyarat anggota tubuh, nggak bisa pakai isyarat anggota tubuh, pakai isyarat kepala. Isyarat kepala juga nggak bisa pakai isyarat mata. Isyarat mata nggak bisa pakai hati Pak. Kalau memang sudah stroke total, hatinya masih bisa berinteraksi, pakai hatinya dia sholat. Kalau hati juga udah nggak bisa, ya udah bawa udah kan, mau kemana lagi. Jadi yang namanya perintah ada rukhsah, tapi kalau yang namanya larangan, lihat aja ayatnya surat Al-Isra ayat 32.
Makanya perintah atau larangan zina itu kalimatnya la taqrabu, jangan kalian dekati. Misalnya ada pemuda datang ke Ustadz, Ustadz, zina bisa saya hindari Ustadz, tapi saya boleh nggak peluk-pelukan sebentar aja Ustadz? Boleh nggak? Nggak bisa. Yang namanya larangan sifatnya total. Itulah hadis dalam Arba'in ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Mana haitukum anhu fajtanibuh. Tahu artinya udah ya? Nggak usah saya terjemahin ya. Luar bahasa Arab bukannya udah di luar kepala Pak? Apa yang saya larang maka tinggalkan, maka jauhi, titik, udah Pak, nggak ada embel-embelnya. Pokoknya yang dilarang dalam agama tinggalin, titik. Tapi wama amartukum bihi, tapi apa yang aku perintah kata Nabi, fatu minhu, datangi dia, kerjakan dia, lakukan perintah itu, mastata'tum, ada embel-embelnya, semampu kalian. Paham sampai sini ya? Tapi kalau larangan nggak ada embel-embel semampunya. Ustadz, saya mampunya cuma ninggalin zina, tapi kalau peluk-peluk cium-cium nggak bisa Tan. Nggak boleh dong, tetap haram dan dosa. Ustadz, saya main judinya nggak banyak-banyak kok, judi slot doang yang 50.000, sama aja, tetap haram, nggak bisa. Jadi yang namanya larangan itu ditutup pintu secelah mungkin. Itulah dalam konteks puasa ada hadis rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang puasa tapi nggak dapat nilai pahala. Dia bisa nahan lapar, dia bisa nahan haus, dia bisa nggak hubungan suami istri di siang hari, tapi matanya nggak dijaga, mulutnya nggak dipelihara. Paham tuh? Puasa perintah, larangan ghibah larangan. Perintahnya bisa dia kerjain, tapi larangannya susah dia tinggalin. Itu kan berarti menunjukkan banyak orang puasa cuman ritualitas, nggak ada nilai dan maknanya. Makanya sekali lagi ini membuktikan larangan lebih sulit untuk ditinggalkan karena sifatnya totalitas. Paham ya? Nah, puasa ini media kita untuk melatih diri meninggalkan larangan. Kalau baca Quran tadi ke masjid itu bisa Pak, karena itu perintah. Tapi tadi kita sepakati ada juga orang yang walaupun ke masjidnya rajin, maksiat masih jalan. STMJ namanya. Apa STMJ? Sholatnya terus, bukan susu telur madu jahe nih, mentang-mentang jam 1 gitu. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Nah, disitulah kemudian ada riwayat Pak. Nih perhatikan, dalilnya kuat Pak. Nih ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 15. Ada seorang lelaki datang kepada Rasul dan dia bertanya, sa'ala Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Nabi, faqal ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Ya Rasul, saya mau tanya, gimana pendapatmu kira-kira kalau saya sholat 5 waktu, Ramadan saya puasa, yang halal saya bilang halal saya kerjakan, yang haram saya bilang haram dan saya tinggalin, walam azid ala dzalika syai'a. Poinnya di sini Pak, dan saya nggak mau nambah ibadah-ibadah yang lain, saya nggak tambahin apapun. Maknanya maksudnya apa? Yang wajib-wajib saja. Saya nggak mau nambah yang sunnah ya Rasul, saya yang wajib aja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat wajib, haji kalau mampu gitu kan. Tapi yang halal saya bilang halal, yang haram saya bilang haram, yang haram saya tinggalin, tapi saya nggak nambah ibadah sunnah. Pertanyaan dia, a'adkhulul jannah, bisa nggak saya masuk surga dengan mengandalkan yang wajib saja ya Rasul? Apa jawab Nabi? Naam, iya bisa. Apa kata laki itu? Wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Demi Allah, setelah itu saya nggak nambah ibadah sunnah apapun. Tapi catatan nih, poin dia wa haramtul haram. Haramnya sama dia angka dosanya ditekan.
Paham ya? Pelaku perbuatan maksiatnya sama dia diminimalisir sekecil mungkin, tapi dia nggak nambahin yang sunnah, dia hanya andalkan yang wajib. Ya masuk surga lah, wong dosanya ntar sedikit ketika ditimbang. Paham ya? Nah tapi kan pertanyaan kita sekarang, siapa yang di sini dosanya sedikit? Coba ngacung, angkat tangan. Saya siap cium tangan bolak-balik. Ayo. Kan kita semua ngaku dosa kita banyak, Pak. Itulah kenapa kita masih perlu nambahin dengan ibadah yang tapi kalau Bapak mau ngikutin hadis ini boleh, boleh. Asal tadi mata dijaga. Nah, kalimat ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu kan maksudnya bukan Bapak lagi jalan nunduk terus gitu ya. Bukan begitu. Lah sekarang orang lihat HP, yang dilihat video-video nggak benar juga nunduk, Pak. Bener gak? Dia di kamar nih ngeliat video-video yang nggak baik gitu kan, lihat gambar-gambar yang nggak baik di kamar, nunduk juga. Ustadz, saya sudah menjalankan menundukkan pandangan. Oh, bahlul ini namanya ente. Kalau bahasa kasarnya memperkosa ayat ente namanya. Kan bukan itu yang dimaksud oleh agama, maksudnya ente menjaga pandangan. Itu kan susah, Pak. Apalagi kita kaum pria ini kan makhluk visual, Pak. Kita melihat apa-apa itu kan dari bentuknya dulu. Ngelihat motor, seleranya dari apa? Modelnya. Mobil ganti baru dari modelnya. Ngelihat istri dulu dari apanya? Ya dari wajahnya, dari tampangnya. Kita makhluk visual, Pak. Ngelihat duit, ya dari warnanya. Semakin terang semakin lebar senyumnya gitu kan. Susah, Pak. Makanya nih puasa ini media kita untuk menahan, untuk meminimalisir melanggar larangan. Clear ya? Sepakat ya? Bahkan kalau misalkan puasa sekedar puasa nahan lapar haus, mohon maaf, puasa anak kecil mungkin lebih berkualitas dari puasa kita, Pak. Bener gak? Puasa anak SD nih, dia bisa nahan lapar, dia nahan haus, dia nggak mungkin hubungan badan karena dia masih kecil, tapi dia nggak gibah, dia nggak melihat hal-hal yang haram. Mungkin kalau dia sudah dinilai pahalanya, pahala dia lebih berkualitas dari pahala kita, Pak, puasanya. Bisa jadi begitu. Nah, terakhir nih, sabar ada di dalam kitab namanya Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin nih. Ada pendapat lumayan menarik nih, Pak. Perhatikan ya. Sabar itu dalam Islam, dalam Quran ada 3, Pak. Apa saja? Ada yang tahu? Ada 3 jenis sabar dalam Islam. Apa aja? Ayo, yang tahu saya keluarin dompet nih. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar menghadapi musibah. Nah, ini urutan yang dipegang oleh Ibnu Abbas, Pak. Ya, Ibnu Abbas mengurutkan 3 sabar dalam Quran itu. Pertama, sabar menjalankan perintah, ini paling rendah, pahalanya 300 kali lipat. Meninggalkan larangan 600 kali lipat, menghadapi musibah 900 kali lipat. Ini kata Ibnu Abbas. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Bahwasanya orang-orang yang sabar pahalanya akan diberikan tanpa hisab, tanpa batas. Nah, sabar itu ada 3 kata Ibnu Abbas. Sabar menjalankan perintah itu yang paling rendah tingkatannya, dapat 300 kali lipat pahalanya. Pahala sabar meninggalkan larangan, dan sabar menghadapi musibah. Tapi menurut Ali bin Abi Thalib enggak begini urutannya. Ya, ini beda POV doang, Pak. Beda point of view, beda sudut pandang. Kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib justru paling rendah itu musibah. Sabar menghadapi musibah itu paling rendah, dia dapat 300. Yang kedua, perintah, dia dapat 600 kali lipat kalau dia sabar. Dan yang paling sulit menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah sabar meninggalkan larangan. Ini 900. Lihat bedanya ya. Sekarang kita analisa. Nanti Bapak cocoknya ke siapa? Bapak masing-masing nilai sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib punya alasan. Kenapa sabar menghadapi musibah paling ringan? Karena kata beliau gini,
Semua orang selama dia masih hidup itu punya jatah musibah masing-masing, Pak. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia ahli ibadah, mau dia nggak pernah ibadah, mau dia soleh, mau dia bejat, dapat musibah masing-masing. Yang mukmin bisa kecelakaan, yang kafir bisa nggak kecelakaan? Bisa. Yang mukmin bisnisnya bangkrut, yang kafir bisa nggak bangkrut? Jadi setiap orang di dunia ini sudah sifatnya pasti punya ujian dan musibah masing-masing. Jadi menurut Imam Ali bin Abi Thalib, secara mental dan psikologi, manusia kalau menghadapi musibah itu bisa lebih legowo. Misalnya istrinya meninggal, ya Allah sedih, tapi dia ingat, tetangga saya malah lebih duluan istrinya meninggal. Jadi dia lebih bisa nerima karena ada yang senasib, bahkan mungkin lebih parah nasibnya dari dia. Makanya dia bisa lebih legowo. Itu alasan pertama kenapa musibah, sabar menghadapi musibah itu ditaruh paling bawah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa sabar dalam menghadapi larangan itu paling berat? Ya tadi sepakat kita, ada orang sholat tapi masih maksiat. Dan alasan selanjutnya, kalau yang namanya larangan dilanggar dalam Islam itu ada namanya kafarat. Bener gak? Dalam haji ada namanya dam. Ya gak? Kafarat dam ini denda yang harus dia bayarkan ketika ketika melanggar larangan atau ketika meninggalkan perintah. Contoh, suami istri hubungan badan di Ramadan siang-siang, hukumnya gimana? Puasanya batal, dia berdosa, plus harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Pertama kali urutan, pertama kali membebaskan budak. Setelah bebas budak dalam konteks kekinian nggak ada, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Setelah itu kalau nggak mampu bayar, memberi makan 60 orang kan ada hadisnya tuh ya, yang sahih, ada sahabat ngadu ke Nabi, ya Rasul, auqatu imraati nahara Ramadan, saya telah berhubungan dengan istri saya di siang hari Ramadan ya Rasul. Kata Nabi, ya udah bebasin budak, saya nggak punya uang. Kata dia tuh, ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, saya penyakitan. Udah tuh penyakitan begaya lagi, petakilan mati kayak nggak bisa sabar ntar malam gitu ya. Ya udah kasih makan 60 orang miskin. Demi Allah saya nggak punya harta ya Rasul. Nabi pulang ngambil korma 60 biji. Nih 60 biji korma bagikan ke semua orang miskin di wilayah kamu tinggal. Nah orang ini nanya, ala afqari minni ya Rasul, apakah harus saya berikan kepada orang yang lebih miskin dari saya? Ya, kata Nabi. Kata orang itu, demi Allah saya yang paling miskin. Kata Nabi, ya udah lu makan sono dah sama keluarga lu. Itu Nabi dalam hadisnya Pak, itu ketawa hatta badat nawajidhuhu, sampai gigi geraham Nabi kelihatan. FYI, Nabi itu ketawa jarang kelihatan geraham Pak, lebih seringnya senyum cuman kelihatan gigi depan. Artinya kalau kelihatan gigi geraham berarti ketawanya agak lebar, saking lucunya ngelihat orang ini. Gila, dia yang dosa, dia yang bikin ulah, Nabi yang bayarin buat dia lagi, kan menang banyak cara kita Pak. Gitu ya. Nah jadi bukti bahwa setiap pelanggaran larangan ada kafarat, berarti Islam itu sangat menekankan supaya umatnya tidak melanggar larangan. Paham ya? Itu analisa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian contoh lagi, kalau ada orang tidak sholat dalam fikih yang mu'tamad, ada nggak bayar kafarat orang nggak sholat? Nggak ada. Dia harus ganti sholatnya dengan sholat, diqadha. Nggak ada, tapi nggak ada bayar denda berupa sanksi administratif gitu loh Pak. Kalau kayak dam, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang berjahit selama ihram, ya kan, bunuh hewan di Masjidil Haram, di sekitar Haram Makkah, bayar dam, seekor kambing gitu dan itu kan berarti kan sanksi administratif Pak. Berarti Islam sangat menekankan umatnya untuk tidak melanggar larangan gitu. Nah ini puasa media untuk kita melatih meminimalisir larangan yang kita langgar. Kalau perintah sih saya yakin lah, jamaah Al-Badr mah nggak usah ditanya, wajah-wajah ahli sorga semua insya Allah ini. Iya, sholat jamaahnya aja nih, masya Allah nih ada sekitar 5.000 berapa ini tuh.
Iya, saya yakin bahkan kalau saya sholat subuh ke sini jam 3 nggak bisa masuk Pak. Ya tutup, soalnya tutup. Belum buka. Jadi maksudnya dalam konteks kajian kita siang ini, latihlah sekarang diri kita untuk meminimalisir melanggar larangan Allah, meminimalisir angka dosa, meminimalisir angka maksiat. Itu kan sejatinya esensi dari puasa, menahan diri kan. Nah itulah takwa Pak. Bahkan tadi kalau dia hanya mengandalkan yang wajib, asal dosanya dia tekan, bisa kok masuk surga gitu loh. Baik, itu yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berarti. Kalau kita Ramadan bisa kok baca Quran, maka harapannya setelah Ramadan lanjutin. Kita di Ramadan bisa kok nahan hawa nafsu, nahan pandangan. Mudah-mudahan setelah Ramadan juga begitu. Yang sesekali 2 kali jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Manusia ya, al iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Cuman sayangnya kita lebih sering ini jujur banget ya. Baik, kita akhiri kajian kita siang ini dengan 3 kali kalimat tauhid. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.